Peristiwanya malam. Korban terpaksa dijemput oleh orang tuanya di Pondok Pesantren Al-Risalah, Kabupaten Polewali Mandar pasca mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh kedua senior korban. Menurut korban, kejadian berawal ketika antre mengambil makanan untuk buka puasa. Namun, korban sempat bersenggolan dengan salah satu senior sehingga menimbulkan pertengkaran, namun dapat didamaikan oleh pengurus pesantren. Saat kembali ke asrama, dua pelaku mendatangi korban dan melakukan pemukulan hingga korban mengalami luka di hidung dan mata. Kini korban masih trauma dan orang tua korban akan mengeluarkan anaknya dari pesantren lantaran kecewa dengan pihak pesantren yang tidak bisa melakukan pengawasan. Ditemu lagi mis atas nama siapa lagi namanya tadi itu? Dua orang itu ya? Saya ditanya tidak usah balik ke asrama, ke belakang rusun saja, maksudnya belakang pondok. Jadi anak saya bilang saya tidak mau. Dia bilang kalau tidak mau saya pukul di sini. Jadi akhirnya minta sama anak saya nurut, dia pergi di belakang pondok. Sampai di belakang pondok, setiba di belakang pondok itu pasti tiba di belakang pondok langsung dihantam di sininya. Pukul katanya keningnya, sudah dipukul keningnya, baru ditinju lagi perutnya. Dua orang itu bergantian, sudah ditinju perutnya, satu orang lagi memendang lagi mukanya, sudah ditendang baru ditinju lagi matanya. Baru setelah itu disuruh bilang pergi nih. Jadi ya di sini pergi anak saya karena sudah menceritakan dipukul. Kejadian ini sampai keluar dan sebagainya, tapi kami selalu berusaha semaksimal mungkin kejadian ini memang tidak pernah digunakan oleh pondok pesantren. Meskipun ada kejadian seperti ini memang kami hanya berusaha semaksimal mungkin tidak ada terjadi, tapi ketika ada terjadi kejadian seperti ini itu di luar dari kendali kami lagi, dan itu bagian dari evaluasi untuk meningkatkan lagi pengawasan lebih lanjut. Kalau kronologinya Pak, itu masalah kronologinya sebenarnya masalah sepele dan spontan, karena anak ini sebenarnya akrab sebenarnya karena sudah lama sama, kurang lebih 3 tahun lebih sama, sehingga memang menurut pengakuan anak bersangkutan juga bahwa memang dia akrab. Hanya ada kejadian-kejadian misalnya yang di luar dari kejadian-kejadian yang sangat spontan terjadi, inilah yang menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak pernah dibenarkan oleh pondok pesantren.